sebuah ya organisasi. Spesial sekali kami hadirkan untuk Anda pendengar. Mungkin sebagian besar dari Anda belum mengenal organisasi ini. Karena jujur saja baru kurang lebih 2 hari yang lalu ya, saat ada kasus anak tenggelam di Bengawan Madiun ya, di Ngawi. Nah, ini baru kami mengenal beliau-beliau ini. Ada Sikatan Foundation Ngawi. Kita akan bertemu dengan Ketua Sikatan Foundation Ngawi, Pak Broto Sanjoyo, kemudian sekretarisnya juga ya, Mas Frins. Baik. Tapi biasanya untuk relawan-relawan ini jiwanya muda selalu, maka saya akan panggil mas-mas aja ya. Setuju nggak ini kira-kira mereka ya? Setuju. Beliau-beliau semuanya. Saya sapa dulu, ada Pak Broto Sanjoyo. Selamat sore. Selamat sore, minal aidin wal faizin. Oh iya, minal aidin wal faizin. Salam kenal juga Pak Broto. Bersama dengan siapa Pak Broto? Mas Frins. Oh, ada Mas Frins juga yang ada di Mako ya. Oke, baik. Kita bilangnya namanya itu. Siap, Mas Frins. Ya, kalau orang Sunda bilang Prince berarti kayak nama pangeran gitu ya. Oke, baik. Ada juga Pak Joko. Pak Joko, selamat sore. Halo, selamat sore. Kalau Pak Joko selaku? Senang sekali, Mbak. Saya selaku anggota tim SAR, Mbak. Anggota dari tim SAR, Sikatan Foundation. Ini ada yang gabung juga, ada Mas Rahmat Syaham Budi ya. Selamat sore, Mas Rahmat. Selamat sore. Selaku anggota juga, Mas Rahmat? Selaku anggota juga. Siap, oke. Kita ramaikan sore hari ini ya. Oke, ada Mas Aan juga, SAR Sikatan ya. Selamat sore, Mas Aan. Selamat sore. Posisi ini kayaknya dari tempat aktivitas masing-masing. Nah, berarti yang tergabung di Sikatan Foundation ini bukan pure orang lapangan semua, dalam arti ada yang pegawai, ada yang ini, ada yang itu, begitu ya. Saya ke Pak Broto terlebih dahulu. Iya, betul sekali Mbak Hani. Jadi seperti Mas Joko ini lagi di Surabaya posisinya. Begitu ya? Dari Surabaya. Okay. Salah satu BUMN di Surabaya. Ya. Ada Mas Rahmat ini di Madiun, salah satu BUMD Kota Madiun ya. Ada Pak Woh di salah satu pamong di desa di sebelah. Oke, baik. Nah, kenapa kemudian bapak-bapak sekalian ya, mas-mas sekalian yang sudah dalam tanda kutip punya kesibukan sendiri, punya fokus sendiri begitu ya, tergerak hatinya, mengapa kemudian tergerak hatinya untuk bergabung di Sikatan Foundation? Saya ke Pak Broto dulu fokus, kemudian nanti ke mas-mas yang lainnya. Ya, jadi SAR Sikatan sendiri kita bentuk tahun 2018, Mbak, bulan April. Itu kita sama-sama bertemu di lapangan dalam rangka kemanusiaan, giat sosial. Kemudian kita menyatukan diri, ngobrol-ngobrol, apa salahnya kalau kita bikin sebuah organisasi resmi yang diakui oleh notaris, oleh pemerintah, yang bergerak di bidang kemanusiaan, yang notabene nanti bisa mengakomodir, kita bisa cari donatur, cari CSR dari luar. Jadi masyarakat pun melihat kita lebih profesional dengan lembaga yang diakui pemerintah, dan lebih ada ofisnya, ada gudang, ada mako, ada pos gitu seperti itu. Oke. Baik, apakah ini berawal dari rekan ngopi-ngopi atau bertemu di dunia maya kemudian baru bersatu, atau seperti apa, Pak Broto? Hobi kita bukan ya, ngopi itu hobi yang lain ya Mbak ya, tapi hobi kita sama lah, ketemu di lapangan, ada masyarakat yang kesusahan, ada yang rumahnya ketimpa pohon, atau mungkin ada putranya yang tenggelam. Kita ketemu di lokasi-lokasi yang memang emergensi seperti itu, dan kemudian mengikrarkan diri membentuk sebuah organisasi ini. Oke, berarti pertemuannya adalah di lokasi-lokasi bahaya, tapi kemudian para penakluk bahaya ini berkumpul menjadi satu ya, meresmikan diri ya, menjadi Sikatan ini.
Baik. Iya, sebelum kami lanjutkan pendengar, Anda boleh gabung ya di 459198 atau juga 08113669907. Ada rekan-rekan dari Sikatan Foundation. Kalau saya browsing Sikatan Foundation akan keluar sikatan.or.id. SIKATHAN ya. Kalau orang Jawa menyebutnya sikatan begitu ya. Bukan tan biasa. Nah, di sini tertulis juga ada layanan dari Sikatan, ada ambulans gratis, edukasi, lingkungan hidup, panti lansia, kemudian pencarian dan pertolongan, ada laka air dan laka sumur di pencarian dan pertolongan itu. Kemudian ada donasi, ada ya ini berita-berita atau info-info penanganan-penanganan yang dilakukan oleh rekan-rekan Sikatan Foundation ya. Baik. Anda boleh tinggalkan pertanyaan Anda ataupun juga pesan Anda di kolom komentar live streaming kami karena kami live di YouTube channel RRI Madiun. Bapak-bapak Sikatan Foundation harus subscribe nanti ya. Saya ke Mas Frins dulu. Nah, Pak Frins. Saya bingung ini antara manggilnya Mas atau Pak. Oke, nggak ada masalah. Nah, kalau dari yang saya lihat tadi ya, layanan-layanan yang ada di Sikatan Foundation, ini memang keseluruhan dilakukan oleh anggota Sikatan atau juga dalam arti begini, mengajak unsur-unsur yang lain dan kemudian terjun bersama begitu, Mas Frins? Mas Frins, bisa mendengar suara saya? Kurang keras mungkin ngomongnya. Ya. Atau mungkin boleh mendekat ke Pak Broto terlebih dahulu begitu menggunakan mikrofon dari sementara ya. Siap. Ya, sementara bisa begitu ya. Oke. Biar aman ini. Nah, silakan Mas Frins. Ya. Sudah ya? Bisa mendengar suara saya? Bisa. Ya. Masuk? Masuk ya. Dari semua layanan yang diberikan oleh Sikatan ini dilakukan oleh seluruh anggota ataukah kemudian mengajak misalnya ya anak-anak yang berjiwa sosial juga, anak-anak sekolah yang berjiwa sosial atau melibatkan unsur-unsur lainnya begitu Mas Frins? Oke, siap. Kalau untuk kejadian laka memang seringkali kita di lapangan bersama-sama dengan relawan lain dan juga mungkin BPD dan Basarnas. Kalau untuk terkait layanan ambulans, sementara memang kami handle sendiri oleh anggota. Oke. Baik. Saya ingin dengar pengalaman-pengalaman yang tidak terlupakan dari anggota-anggota lain ya ke Pak Joko terlebih dahulu. Ya, Pak Joko. Adakah pengalaman yang tak terlupakan ya bersama bergabung dengan Sikatan Foundation? Baik, jadi banyak sekali pengalaman yang saya dapat ketika saya bergabung di SAR Sikatan ini. Ini merupakan tahun kedua semenjak saya kenal tim SAR Sikatan ini. Dulu awal mulanya itu saya tahu itu dari medsos. Jadi ketika tim SAR Sikatan itu mengevakuasi laka sumur, saya tuh melihat live-nya itu, kok bagus sekali dia. Akhirnya saya japri ke Mas Broto, bolehkah saya gabung ke tim SAR Sikatan? Jadi Mas Broto bilang ya udah main aja ke pos dulu gitu. Jadi ketika itu saya boleh gabung dan pengalaman cukup banyak itu terkait dengan evakuasi, penyelamatan dan pertolongan itu sudah pernah kita rasakan. Jadi selama ini. Oke, nah kalau juga berdasarkan pengalaman dari Pak Joko ya bergabung karena tertarik dari Facebook atau juga postingan teman-teman Sikatan ya. Nah kalau kembali lagi ke Pak Broto sekarang, apakah ini juga merupakan strategi ya teman-teman Sikatan sebagai upaya upaya edukasi, dua upaya promosi bahwa ini loh Sikatan eksis begitu ya di dunia sosial, di dunia rescue,
dan juga upaya edukasi yang seperti saya sebutkan tadi, bahwa kalau menolong laka air itu seperti ini, laka sumur itu seperti ini, kenapa sampai ada live? Kemudian saya lihat ini di sikatan.or.id juga foto-fotonya bagus begitu. Pak Broto, bisa di-unmute terlebih dahulu ya. Oke. Ya, silakan Pak Jadi Broto. memang itu salah satu strategi kita. Ada tokoh agama bilang bahwa kebaikan ada yang perlu disembunyikan, ada yang perlu ditunjukkan. Jadi memang ada beberapa kegiatan-kegiatan kita yang memang kita tunjukkan yang fungsinya untuk menarik minat-minat teman-teman relawan yang memang ingin bergabung ke Sarsikatan. Dan kita kelola dengan dikelola dengan baik begitu ya. Berarti ada tim khusus yang khusus untuk mengelola dokumentasi dari aksi-aksinya Sikatan ya. Iya, betul sekali. Aksi gila katanya, Pak. Aksi gila gitu ya. Aksi gila kami itu. Ya. Aksi gilanya seperti apa? Jadi ada beberapa admin yang memang khusus mengurusi, ada Sikatan ID itu Mas Kris, ada yang di IG, ada di Facebook, itu kita bagi-bagi ke teman-teman yang memang punya kemampuan di bidangnya. Kenapa sih namanya Sikatan? Kalau orang yang nggak tahu kan, kalau orang Jawa Sikatan tuh gosok gigi gitu kan. Mas Prince mungkin bisa menjawab. Aduh, gosok gigi ya, Pak. Ya, iya kan? Itu memang hobi nyikatan. Bukan. Jadi Sikatan itu dari filosofi burung, Mbak. Burungnya kecil ya, Mas? Ya, burung Sikatan, Mbak. Burung Sikatan, kecil, gesit. Ya, memang nggak mau diem itu, Mbak. Nggak mau diem, umek aja. Oke, jadi keaktifan dari burung Sikatan inilah yang kemudian diambil ya filosofinya oleh rekan-rekan Sikatan Foundation ya. Saya ke Mas Aan. Kalau saya lihat kan tubuh dari rekan-rekan Sikatan ini fit semua gitu ya, prima semua, nggak ada yang kelihatan lemes, nggak ada yang kelihatan lunglai. Apa ini memang menjadi syarat gitu ya untuk masuk ke Sikatan, dan apakah memang ada misalnya exercise bersama-sama, apa ya, latihan bersama-sama begitu di Sikatan, Mas Aan? Oh ya, untuk ya Sikatan memang ada latihan khusus gitu, terkait dengan penanganan laka air, laka sumur ataupun pertolongan yang lain. Nah, jadi skill kita dilatih sedemikian rupa sehingga di saat kita melakukan aksi rescue, kita memang benar-benar sudah didik profesional di bidang masing-masing. Kemudian tadi saya tertarik dengan pertanyaan Mbak yang tentang aksi gila tadi. Siap, gimana itu, Mas? Nah, itu jawabannya gini. Satu contoh laka sumur itu ya. Laka sumur itu kebanyakan kan kejadian sumur beracun, di mana ada korban meninggal di dasar sumur. Itu ayam hidup aja dimasukkan dalam hitungan detik mati. Kemudian kita dengan aksi gila kita, upaya kita memanusiakan manusia yang ada di bawah untuk kita angkat, kita kembalikan kepada keluarganya. Kita berani memberanikan diri dengan aksi gila itu tadi. Kita masuk menyetorkan nyawa kita. Ini kemanusiaan. Itu mungkin yang sering disebut-sebut rekan-rekan itu aksi gila. Ya. Kadang kalau dipikir secara hitung-hitungan saja, siapa yang mau gitu ya masuk sumur gitu kan, nanti kalau saya juga kenapa-napa gimana. Nah, tapi demi kemanusiaan, teman-teman atau rekan-rekan dari Sikatan Foundation ini terjun juga gitu ya. Nah, pasti ini dengan teknik, dengan peralatan yang sudah memadai ya. Oke, saya ke Pak Broto lagi terkait dengan peralatan yang memadai ini, Pak Broto dan Pak Frins ya. Sejauh ini apakah sudah cukup lengkap begitu ya peralatan yang dimiliki oleh Sikatan Foundation yang ada di home base-nya ini? Iya, Mbak Ani, jadi memang dari beberapa usaha kita dari CSR, dari bantuan pihak ketiga, teman-teman juga
sekuler atau urunan untuk membeli barang-barang itu, alat-alat untuk penunjang keselamatan kita di lapangan. Jadi aksi gila yang kita maksud itu bukan aksi gila yang kita membabi buta tanpa pengaman, enggak. Jadi prinsip kami ketika menolong itu kita harus amankan diri dulu, aman tim, baru aman masyarakat. Jangan sampai nanti kita menolong atau mengevakuasi korban yang di dalam sumur yang sudah meninggal, tapi kita sendiri tidak tertolong. Ya. Alhamdulillah kita sudah ada beberapa alat penunjang atau alat pengaman yang ada di belakang kita ini, yang tujuannya adalah untuk mengamankan teman-teman kita berada di lokasi kejadian. Nah, kemudian kalau untuk rekan-rekan Sikatan Foundation yang berada jauh di luar kota ya, seperti ada Mas Joko, Mas Rahmat di luar kota Ngawi, ini saya ke Mas Rahmat sekarang ya, akan berperan di bagian mana, Mas Rahmat? Apakah pemberi informasi atau informan? Apakah juga untuk kemudian berperan mengajak atau mempromosikan Sikatan Foundation ini atau seperti apa? Ya, jadi gini Mbak, kejadian yang sering kita tangani. Sebentar. Saya sapa dulu Mas Agung Pujiono. Selamat sore Mas Agung, Sugeng Sonten. Bisa di-unmute dulu. Oke, nanti giliran Mas Agung aja ya di-unmute ya. Silakan dilanjutkan Mas Rahman. Oke, jadi kejadian ataupun insiden yang sering kita ikut terjun di dalamnya itu tidak hanya di wilayah Ngawi saja Mbak ya. Jadi seputaran Kota Madiun dan Madiun Karesiden lah, khususnya sampai juga di provinsi tetangga mungkin ya, Jawa Tengah juga kita juga sering terlibat di sana. Jadi mungkin untuk teman-teman dan mungkin saya sendiri yang berada di luar Ngawi, mungkin yang mengambil peran adalah ketika ada kejadian di Kota Madiun, khususnya beberapa waktu lalu ketika di Madiun nggak ada, jadi anggota yang terdekat atau tim yang terdekat itu bisa melakukan asesmen untuk pengkajian awal untuk memastikan kejadian seperti apa, lokasinya seperti apa. Jadi nanti teman-teman dari Ngawi bisa menyiapkan alat-alat apa yang sekiranya dibutuhkan di lokasi itu. Jadi mungkin fungsinya kurang lebih bisa lebih cepat menginformasikan ke teman-teman yang ada di markas. Pertanyaan yang sama untuk Mas Joko. Kalau Mas Rahmat kan ada di kota seputaran Ngawi saja, dekat ya, kurang lebihnya 20-an kilometer. Kalau Mas Joko tadi kan disampaikan jauh ya, di luar kotanya, di Surabaya, betul ya Mas Joko? Bisa di-unmute. Betul, saya Surabaya. Nah, kemudian peran yang diambil oleh Mas Joko ini di Sikatan Foundation, apa yang dilakukan? Nah, untuk peran saya yang pertama itu adalah memberi informasi. Jadi ketika ada masyarakat dalam keadaan emergensi, saya bisa langsung sambungkan ke tim SAR Sikatan. Yang kedua, kebetulan saya juga Sabtu Minggu itu saya di Ngawi. Oh begitu. Iya, jadi tiap Sabtu Minggu pasti saya berada di Ngawi, jadi saya bisa bergabung di setiap Sabtu Minggunya itu. Baik. Yang utama sih informasi yang utama yang kita ini. Ketika ada masyarakat ada emergensi membutuhkan itu langsung kita share ke tim SAR. Oke, baik. Berarti jangkauannya diinginkan oleh Sikatan Foundation ini jangkauannya tidak hanya di Ngawi saja, namun bisa di area sekitarnya begitu ya. Dan diharapkan juga lebih cepat sampai informasinya kepada Sikatan dan Sikatan cepat dalam penanganannya begitu ya. Betul. Oke. Jadi tanpa monggo dilanjut. Baik. Saya ke Pak Agung Pujiono, bisa di-unmute dulu terlebih dahulu. Ini mohon maaf untuk Pak Broto juga saya unmute ya, karena ada suara, kalau tidak salah lalu lalang kendaraan nampaknya. Nanti kalau gilirannya untuk berbicara nanti bisa di-unmute lagi ya. Siap ya. Pak Agung selaku anggota ya? Betul Bu, betul. Kita selaku anggota. Posisi juga di Ngawi? Posisi di Ngawi. Posisi di Ngawi. Terakhir terjun dalam tugas ya, ini kapan dan dalam misi apa?
terakhir mementerikan ikan dalam laka air tanggal 17 Mei kemarin. Laka air di Madiun. Danmus sekarang masih kesempatan kami. Kalau Mas Agung sendiri lebih banyak atau paling menguasai itu di laka apa? Di pertolongan apa? Sementara kita masih membackup, kita menggunakan drivernya yang untuk mobil untuk loading peralatan. Oke, agak terputus ya untuk Pak Agung Pujiono, tapi saya menangkap bahwa kalau Pak Agung ini di bagian driver untuk mengangkut peralatan dan juga logistiknya begitu ya. Pak Broto, saya kembali ke Pak Broto, boleh di-unmute kalau begitu ya. Nah, berarti teman-teman ini sudah tahu saya harus di mana dan berbuat apa, begitu ya Pak Broto ya? Iya Mbak, jadi peran teman-teman itu tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang tidak penting. Jadi hampir semuanya punya peran masing-masing. Ada yang rescuer, ada yang turun ke dasar sumur, ada yang motoris yang pegang ini Mbak. Ada yang driver, ada yang checking peralatan, apa yang dibawa, inventarisasi, berangkat 8, pulang 8. Jadi kami anggap semua punya peran yang sangat vital. Betul. Ada alat hilang satu pasti juga repot kan untuk pertolongan berikutnya gitu kan. Oke. Ya, betul sekali Mbak. Ya. Ada yang ingin menyapa teman-teman sekalian. Ini suara lalu lalang kendaraannya cukup ini ya. Memang lokasi di mana sih Pak Broto? Oh ya, kami informasikan di mako kami di Jalan kilometer 3, Pak. Jadi arah ke Cepu Bojonegoro. Ke arah Cepu Bojonegoro ya di kilometer 3. Oke. Nah, kalau misalnya ada kondisi emergency, ada kondisi darurat ya, ingin menghubungi rekan-rekan Sikatan Foundation, itu bisa di nomor berapa atau datang kemana begitu? Bisa ke alamat kami RT 1 RW 1 Desa Ngawi, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Kami ada di pinggir jalan, Pak. Terus ada di nomor kami 0856 5566 4343. Saya ikut nyimpan sebentar. 0856 5566 4343. Sangat mudah untuk dihafal ya. Silakan pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Madiun, Anda boleh menyimpan nomor ini jika ya dalam sewaktu-waktu ada kondisi emergensi dan Anda membutuhkan bantuan rekan-rekan Sikatan Foundation. 0856 5566 4343. Sudah betul ya Pak Broto ya? Ada dari akun Anto, selamat mengabdi tanpa pamrih kepada rakyat dan bangsa. Semoga Tuhan memberikan berkahnya. Amin ya robbal alamin. Bagaimana koordinasi dilakukan dengan organisasi atau juga stakeholder seperti BPBD, Basarnas, dan tim SAR lain ketika melakukan suatu kegiatan? Pak Broto mungkin ini bisa menjawab. Jadi kami memang di Undang-Undang Pencarian dan Pertolongan nomor 29 tahun 2014, kami masuk dalam kategori potensi pencarian dan pertolongan, Pak. Di bawah koordinasi Basarnas, dalam hal ini yang terdekat dari Ngawi adalah Basarnas Pos Trenggalek. Nah, jadi ketika di lapangan, kami tidak lepas dari koordinasi pemerintah dari Basarnas selaku koordinator di lapangan, koordinator SAR di lapangan. Begitu ya. Iya. Jadi agar ini juga tidak tumpang tindih begitu ya. Iya. Dalam melakukan penanganan. Tujuan kita kan untuk cepat, akurat memberikan pertolongan begitu ya. Iya. Oke. Iya. Kemudian ini kan organisasi non profit. Lalu bagaimana? Lalu dari mana biaya operasional yang diperoleh? Pak Frins mungkin bisa. Oh ya Pak Broto silakan. Saya lagi ya. Boleh. Jadi ada beberapa kerjasama Pak kita dengan beberapa pengusaha di Ngawi. Jadi kita saling menguntungkan lah. Kita kadang sering memberi backup kesehatan atau P3K di salah satu pengusaha pariwisata di Ngawi. Tapi kita juga mendapat
benefit berupa ya itu bantuan untuk uang operasional kami. Terus ada beberapa juga dari CSR, dan yang tidak kalah penting adalah itu tadi yang saya sampaikan tadi, ada sirkuler atau urunan dari teman-teman dari uang pribadi juga. Ya, oke. Urunan itu tadi loh yang apa namanya nggak boleh ketinggalan ya. Dalam arti begini, sudah memberikan niat Tenaga. yang baik saja ya, memberikan sumbangsi tenaga dan masang badan gitu ya. Selain masang badan ternyata juga masang ini iuran atau urunan itu tadi. Oke. Tidak terasa ya, karena waktu kita cuma 30 menit. Mungkin lain kesempatan kalau ada waktu yang cukup panjang, 60 menit, begitu kita bisa jumpa lagi. Iya, siap. Nah, ini di menit akhir jumpa kita, saya ingin yang dari tampilan saya dari bawah ya. Pak Agung dulu, Pak Agung. Adakah yang ingin disampaikan kepada seluruh pendengar dan juga pemirsa RRI Madiun? Pak Agung, bisa di-unmute dulu. Ya, terima kasih Mbak untuk masyarakat sekitar atau masyarakat di Ngawi, pada khususnya masyarakat semuanya, akan keselamatan kita bersama, bahwa keselamatan masyarakat adalah kegiatan masyarakat adalah yang teratas. Jadi apapun yang terjadi, kita berusaha semaksimal mungkin untuk membantu masyarakat dalam rangka keselamatan diri dan masyarakat. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Pak Agung, sudah hadir. Pak Aan, ya, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat ini? Apakah mungkin kalau yang punya rezeki lebih boleh disalurkan ke Sikatan? Ya, itu juga boleh disampaikan di sini. Silakan. Oke, monggo. Buat masyarakat yang punya rezeki lebih bisa disampaikan. Dan yang tidak kalah penting, buat seluruh masyarakat Ngawi, Madiun, ataupun jalur-jalur yang kita lewati, saat kami emergensi, mobil kami meraung sirinenya, baik itu ambulan kami ataupun mobil operasional kami saat di jalan raya, mohon dikasih jalan. Siap, setuju betul. Nah, jadi itu keadaan darurat, kita butuh golden time untuk mungkin menyelamatkan saudara kita, saudara Anda. Betul. Kita butuh kecepatan, ketepatan, dan dikasih jalan. Itu ya. Nah, kadang kalau di jalan kita kan egois ya, saya juga pengen cepat sampai gitu kan, tapi karena ada kondisi yang lebih darurat, maka yang diberikan jalan terlebih dahulu yang sedang melaksanakan tugas darurat. Terima kasih. Pak Aan, saya ke Pak Rahmat, silakan. Ya, kalau pesan saya mungkin lebih kita saling menjaga, terutama untuk masyarakat yang mempunyai anak kecil ataupun saudara-saudara yang masih usia balita, karena sebagian besar kejadian perangkap air balita yang lolos dari bantuan orang tuanya atau pendampingnya. Kita sama-sama saling menjaga agar hal-hal yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi. Dan untuk kebencanaan mungkin kita sama-sama saling menjaga alam, kita merawat lingkungan yang ada, mulai dari lingkungan rumah sekitar, supaya tidak ada bencana-bencana yang kita inginkan. Mungkin itu. Terima kasih Pak Rahmat ya. Saya ke Pak Joko, silakan. Baik, saya ingin menambah sedikit untuk masyarakat yang mendengarkan, terutama untuk Laka Sumur. Jadi bagi orang-orang yang mempunyai sumur yang kedalamannya itu lebih dari 3 meter, jangan sekali-kali dimasuki. Ya, ketika mau mengambil sesuatu lebih baik menghubungi kita aja untuk minta bantuan untuk pertolongan. Ya, ketika perbaikan alat yang ada di dalam sumur, ruang terbatas itu tidak boleh dimasuki tanpa menggunakan alat bantuan pernapasan. Itu aja. Siap. Oke. Pak Frins, silakan. Saya sedikit masuk ya. Oke, aman. Sedikit menyampaikan untuk dari teman-teman mungkin yang mau donasi, monggo akses ke website kami sikatan.or.id, ada di menu donasi, nanti ada informasi rekening di sana. Monggo silakan. Siap. Sikatan.or.id langsung dikunjungi saja ya.
Yang terakhir, Pak Broto, silakan. Oke, bagi teman-teman relawan, masyarakat, atau pemerhati kemanusiaan sosial, silahkan datangi pos kami di alamat yang saya sampaikan tadi. Pintu kami terbuka lebar, kami memang tidak ada pintu. Selamat datang, kita bisa main-main bareng di sini, kita berlatih di sini demi keselamatan kita di lapangan. Kami buka pintu sebesar-besarnya bagi masyarakat, bagi relawan semua untuk datang ke pos kami. Siap. Ya, ini rasanya memang baru perkenalan awal saja, belum secara mendalam kami mengetahui mengenai Sikatan Foundation. Sekali lagi, semoga lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi, mungkin dengan spesifik pembahasan SAR atau penyelamatan dari teman-teman Sikatan dan lain sebagainya. Terima kasih waktunya yang telah diberikan, diluangkan untuk RRI Madiun. Jangan lupa simak selalu RRI Madiun karena jangkauan kami juga ada di Ngawi ya. Katanya di 99,7 ini di Ngawi celing sekali gitu ya. Kalaupun bapak-bapak sekalian mungkin ketika keluar kota, Pak Joko tetap bisa dengarkan kami di RRI Playgo ya. Siap? Terima kasih sekali lagi. Selamat sore semuanya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Terima kasih juga untuk Anda pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun juga yang sedang menyimak kami di live streaming channel YouTube RRI Madiun. Kita harus tuntaskan jumpa kita di program Kentongan untuk edisi 18 Mei 2021. Hanif Fadilah harus undur diri dari ruang dengar Anda. Selalu simak Kentongan setiap hari pukul 16.30 waktu Indonesia.